Wah, Pak, saya masih bingung tadi contohnya Mbak Mira, Pak, karena modal saya nggak sampai ratusan juta. Jadi kan 400 juta, 200 juta, 50 juta. Mau saya modal kecil nih, Pak. Oke, kita kasih contoh beda ya. Contoh lain lagi dengan skema yang sama. Misalkan Mas Sigit, dia mau beli saham yang harganya di bawah 1000. Taruhlah saham E. Ya. Harganya itu Rp600 per lembar saham. Siap ruginya 1 juta saja. Kalau Mbak Mira kan siap rugi 10 juta gede, waduh, ya kan? Siap rugi 1 juta saja. Berapa modal yang harus disiapkan supaya modal maksimal yang disiapin ya, jadi nggak melebihi itu, supaya dia ruginya cuma 1 juta aja. Kita tentukan lagi, ya. Misalkan support pertama 550, ya. Jadi ketika harga saham itu turun dari 600 turun ke 550. Artinya ini kan 600 kurangi 50 sama dengan 50 poin. Ya, minusnya. Oke, gampang. 1 juta itu resiko rugi. Kita bagi dengan 50 ini. Sama dengan 20.000 per lembar saham. Ini saya pelan-pelan ya. Contoh kedua, semoga teman-teman, bapak, ibu, mas, mbak nangkep. 20.000 ini kita kalikan harga beli saham. Ya, sorry. Harga buy. Ya, sama dengan 12 juta. Maka, ya, maksimal dana yang bisa kita keluarkan kalau kita mau ruginya cuman 1 juta, yaitu 12 juta aja dananya. Nggak boleh lebih dari 12 juta. Ya. Support kedua, misalkan harga saham itu turun ke 500 gitu ya. Kita siap kalau harga saham turun. Jadi dari 600 harga sahamnya turun ke 500. Ini sudah cut loss ya harusnya ya, karena kita cuma siap rugi 1 juta. Ini kan 100 poin. Ya, gampang. 1 juta dibagi 100 sama dengan 10.000 per lembar saham. 10.000 kalikan dengan harga beli sama dengan 6 juta. Jadi hanya boleh 6 juta saja yang kita belikan saham E. Ya. Seandainya kita siap dengan support ketiga, ini harganya turun ke 200. Wah, cukup jauh ya. Dari 600 turun harga sahamnya ke 200. Artinya ini 400 poin ya. Oke. 400 poin. Gampang. Kita siap rugi 1 juta dibagi 400. Ya. Sama dengan 2.500 per lembar saham. Di sini ya,
2.500 kita kalikan 600. Modalnya berapa sih? 1,5 juta. Jadi logikanya, kalau kita mau beli saham E dengan harga 600 per saham, siap rugi 1 juta, modal kita cuma boleh 1,5 juta. Jangan diisi 2 juta. Kalau kita siap bahwa beli saham E di harga 600 dan siap rugi 1 juta, kita boleh cuma masuk 6 juta saja modalnya. Kalau kita siap rugi 1 juta, di saham E yang kita beli di harga 600, kita cuma boleh beli dengan modal 12 juta. Nggak boleh 13 juta. Kalau 13 juta, ketika dia turun dari 600 ke 550, Anda akan ruginya lebih besar dari 1 juta. Masih bingung juga? Wah, kita sekarang balik lagi pola pikirnya. Sama kayak contohnya Mbak Mira tadi ya. Saya ambil di page baru lagi. Oke. Jadi Mas Sigit tadi ya, siap rugi 1 juta. Ya. Tadi beli saham D atau E ya? Saya lupa tuh sampai bentar ya. Dia beli saham E ya, 600. Oke. Set. Oke, 27 ya. Saham E itu dia buy di harga 600 rupiah per lembar saham. Ini karena modalnya kecil ya, makanya kita kasih contoh ini. Dia punya dana ya, 12 juta saja. Ini untuk tahu berapa lotnya ya. Siap rugi 1 juta. Maka 12 juta dibagi 600 harga sahamnya. Ya. Sama dengan kan 20.000 lembar saham. Ini kita bagi 100 ya. Dapatnya 200 lot. Ya, satu lot kan 100 lembar saham. Ketika harga saham jatuh, ini dia udah pasang posisi cut loss ya, udah siap. Harga saham jatuh ke 550. Jadi dari 600 ke 550. Jadi minus 50 ya. Floating loss-nya dia. Nah, ini floatingnya. Kalau dia udah posisi pasang auto cut loss, auto sell ya dia sudah kejual ya. Floating loss-nya itu sama dengan tadi 600 kurangi 550 sama dengan 50 poin ya. Dikali lotnya 200 lot ya. Terus aja lotnya biar nggak lupa, dikali 100 sama dengan 1 juta. Ini floating, jadi siap ruginya 1 juta. Misalkan Mas Sigit punya dana 6 juta, ya masih siap rugi 1 juta. Maka 6 juta dibagi 600 kan harga saham 10.000 lembar sahamnya, sama dengan 100 lot yang bisa dia beli dengan dana 6 juta. Lalu harga saham jatuh hingga 500. Maka floating loss-nya atau dia cut loss ya, boleh kalau floating loss belum dijual, kalau sudah dijual jadi cut loss ya. Itu 600
kurangi 500, ya kan sama dengan 100, dikali 100 lot. Ini saya tulis lotnya biar saya nggak salah kayak tadi ya. Contoh sebelumnya kali 100. Sama dengan 1 juta. Sesuai. Ya. Misal, dananya cuma 1,5 juta. Siap rugi 1 juta. Artinya, kan 1,5 juta nih. Anda bagi dengan 600, Anda beli harga sahamnya kan 600. Anda dapat 2.500 lembar saham. Atau 25 lot ya. Karena dananya kecil ya, dapatnya sedikit ya. Harga saham jatuh ke 2000. Harga saham jatuh ke 200. Ya, ke 200. Artinya floating loss-nya sama dengan 600 dikurangi 200 ya kan, 400 poin ya. Dikali 25 lot dikali 100. 1 juta. Jadi konsisten ya. Ruginya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Begitu. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Oh, kalau saya mau beli saham harganya 600, tapi saya siap ruginya 1 juta aja, Pak. Modal saya berapa ini? Nah, begitu. Oh, 12 juta modalnya. Anda cuma bisa dapat 200 lot. Jangan Anda lebih. Modal 13 juta gitu ya. Ya ntar ruginya bisa lebih dari 1 juta. Dana 6 juta, siap rugi 1 juta. Berarti Anda bisa beli 100 lot maksimal. Ya, ini saya kasih catatan ya, biar dengan 12 juta itu Anda maksimal hanya boleh beli 200 lot. Ya. Dengan dana 6 juta, Anda dapat 100 lot. Jangan Anda tambah lagi karena nanti ini komposisinya berubah gitu ya. Dengan dana 1,5 juta, Anda siap rugi 1 juta, Anda cuma boleh beli 25 lot. Jangan dibeli 30 lot ya. Nanti Anda nambah dana lagi, beda lagi nanti ya. Dia maksimalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau Anda siap rugi 1 juta ya Anda ikuti skema seperti ini. Begitu ya. Semoga paham ya mengenai ini.